Oh iya guys, aduh, tuh kan dari tubuhnya itu udah kaku guys. Aduh, sedih banget guys. Nggak munafik ya, kalau misalkan ada ikan yang mati dan ikan yang mati itu masih fresh. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku mau ngecek tempat breeding ikan cana limbata karena udah ini ya, udah lama aku nggak nunjukin ke kamu gimana sih kabar cana limbata. Dan biasa sih aku rajin ngasih makan guys. Nah, kalau kita lihat, bentar, ini kondisi cana limbatanya kita terangin dulu ya guys pencahayaannya. Oke, ini udah terang dan mungkin bisa sedikit terlihat. Waduh, cana limbatanya terlihat diam guys. Apakah dia mati? Tuh, kita coba ambil. Oh iya guys, aduh, tuh kan dari tubuhnya itu udah kaku guys. Aduh, sedih banget guys. Cana limbata yang mau kita buat breeding malah kondisinya kayak gini guys. Aduh, bener-bener apes nih. Oke, kalau kita lihat guys ya, jadi di sini ikan cana limbatanya aku nggak tahu ini cana limbata yang jantan atau cana limbata yang betina guys, karena waktu pertama kali beli dulu itu nggak dijelasin secara detail gitu ya, mana yang jantan mana yang betina. Jadi mungkin aku nggak terlalu paham gitu ya, apakah ini jantan atau betina. Mungkin buat kamu yang tahu boleh banget tulis di kolom komentar. Dan ini tubuhnya bener-bener kaku banget nih ya kan, kayak siripnya, terus ekornya itu kan kayak kuncup gitu. Sedangkan kalau kita lihat nih di bagian badannya itu ada kayak merah-merah gitu tuh kan, itu mungkin itu kayak goresan bekas luka ya, luka mungkin berkelahi atau diserang atau gimana guys. Nah, yang awalnya mungkin tujuannya buat atau mau breeding, ternyata mungkin malah rusuh gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu resiko ya kalau kita mau breeding ikan predator ya, ikan yang galak. Jadi kalau misalnya dikawinkan itu memang harus berhati-hati guys. Dan di sini jujur aku kurang berhati-hati. Karena di sini dalamnya ada 2 ekor ya di dalam waktu itu, karena mati satu jadi tinggal 1 ekor. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menguras air. Itu memang benar-benar step pertama ya. Jadi kita itu membuat airnya itu tidak terlalu buruk kondisinya dengan cara segera untuk dikuras. Karena di sini aku ada kayak sebenarnya ada kayak pompanya gitu, cuman rusak guys pompanya. Jadi aku ciduk satu-satu kayak gini. Ya rada capek sih, tapi ya udahlah ya, daripada kita nunggu-nunggu nyari-nyari si pompanya ini sampai berhasil. Jadi ya langsung aja kita serok lagi, kita ciduk kayak gini guys. Habis itu kita langsung aja nyalain lagi ini kerannya. Jadi ini kerannya itu berasal dari air tandon ya, sumbernya. Nah, aku nggak tahu nih apakah air tandon itu aman buat ikan cana, khususnya cana limbata ini guys. Mungkin buat kamu yang punya atau pakai air tandon, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing bareng guys. Ya, ini adalah kondisi tempatnya ketika habis dikuras dan diisi lagi dengan air yang baru. Dan bisa kamu lihat sendiri itu cana limbata yang satunya lagi ya. Aku nggak tahu itu yang jantan atau yang betina, tapi ini kita anggap loh ya. Jadi belum pasti. Yaitu kita anggap sebagai cana limbata yang jantan. Itu mungkin dia sebagai pemenangnya guys, karena biasanya loh ya, biasanya kalau berantem gitu yang menang adalah yang jantan guys. Nah, itu yang jantan pun juga kayak luka-luka guys, kasihan banget ya mereka berdua, yang satu mati, yang satu masih hidup tapi luka-luka. Aduh, mungkin harusnya dipisah dulu kali ya sebelum dipasangkan kayak gitu loh. Nah, kalau menurut kamu gimana guys sebaiknya? Oh iya guys, ada hal yang nggak aku sangka-sangka. Jadi di samping-sampingnya itu kayak banyak banget keong-keong ramshornnya. Waktu itu aku ngasih ramshornnya itu paling cuma 3 atau 4 gitu guys. Kayak sisa-sisanya gitu loh. Dan sekarang udah berkembang biak banyak banget tuh, ada kayak titik-titiknya. Jadi titik-titik merah kecoklatan itu adalah keong ramshornnya guys. Dan aku nggak nyangka sampai sebanyak itu. Kalau misalkan banyak banget ya aku bakal ambil beberapa dan aku kasihkan ke Puff Puff guys. Karena si Puff Puff yang pufferfish itu pasti suka banget guys sama yang namanya Ramshorn Snail.
aku mau ngecek juga ya tempat styrofoam yang isinya Channa Marolius. Ini bukan Channa Marolioides ya, beda. Jadi ini Channa Marolius, atau mungkin ada yang nyebutnya Green Maru ya, aku nggak tahu apakah itu penyebutannya sama atau enggak. Jadi kemarin tuh waktu habis aku kasih ketapang ya dan daun cecang, airnya itu kayak bener-bener pekat banget nih, kamu lihat sendiri ya, gelap, nggak kelihatan dan rasa pekat gitu. Dan aku nggak tahu apakah terlalu pekat ini baik atau justru buruk gitu ya, ketika terlalu pekat kayak gini guys. Ya apakah mungkin kelemahannya, buruknya itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dipantau atau gimana? Ya mungkin tulis di kolom komentar ya guys. Sekarang di sebelahnya ini ada ikan Channa bleheri guys. Nah alhamdulillah juga Channa bleherinya masih hidup ya. Tuh, jadi aku kasih kayak tali raffia hijau. Ini aku review lagi. Jadi supaya menyerupai habitat aslinya guys. Jadi tali raffia itu menyerupai tanaman air. Oke, kita tutup lagi ya, karena takut loncat guys. Kalau kita cek ya, styrofoam yang isinya ikan koki ini, nah ini alhamdulillah juga baik-baik aja. Meskipun kemarin ada yang bilang, "Bang, itu ikan koki harus pakai apa namanya, aerator gitu." Dan sejauh ini nggak pakai aerator pun nggak masalah guys. Dan memang ya harus ada penyeimbangnya ya, kayak sinar matahari atau mungkin kayak apa namanya, tanaman apung seperti ini, supaya menyerap amonianya juga guys. Kalau misalkan ngasih makan ya pasti dikasih makan guys. Ini aku kasih makan pelet, ya pelet biasa guys, yang biasanya untuk ikan hias. Dan peletnya pun nggak terlalu gede ya, supaya juga apa namanya, masuk gitu ke mulut mereka guys. Oh iya, ada yang ketinggalan guys. Jadi jangan lupa juga kita kasih antioksidan black water ini ya. Satu tutup botol dan langsung kita sebarin kayak gini guys. Jadi ini supaya pH airnya sesuai black water ya, yaitu pH ini ya, pH rendah. Dan cara ngasihnya pun gampang banget. Ini merek apa, produk dari Koukai, kamu bisa cek aja. Jadi namanya aja antioksidan black water guys, dimana habitat Channa secara umum itu adalah black water. Dan jangan lupa kita tutup supaya Channanya nggak loncat ke mana-mana guys. Kita kasih juga batu kayak gini sebagai pemberat guys. Kalau misalkan si Channanya ini memberontak ya, lompat-lompat, itu ada penahan si batunya ini guys. Nah ini di sini juga ada Channa Andrao ya. Nih ini masih kecil banget Channa Andraonya. Dan kalau kita lihat Channa Andraonya ini kayak baik-baik aja ya. Tuh, dia bener-bener nyaman dengan tempatnya yang di sini guys. Jadi di sini ada kayak batu-batu, terus pasir sedikit lah. Dan ada tanaman apungnya guys. Nah ini biasanya aku kasih makan cacing tanah karena gitu kayak suka banget gitu loh guys sama yang namanya cacing tanah. Kalau misalkan kita kasih cacing darah atau cacing beku ya, cabek, itu biasanya takutnya ada sisa-sisanya gitu guys. Makanya aku kasih cacing tanah paling 1-2 gitu ya, dalam 2 hari gitu. Karena kalau tiap hari juga ya takutnya kegemukan guys. Nah jadi kayak gitu ya. Untuk Channa Andro ini aman lah. Sebelum kita ngasihkan Channa limbata ini ya, aku mau ngecek dulu styrofoam di sini apakah ikan kokinya masih ada guys. Oke, kita cek. Bentar, ini kita geser-geser dan oh itu guys, tuh ada ya. Oke, berarti ikan kokinya masih hidup guys ya. Kita bisa tinggal dan pindah ke tempat lain. Nah, jadi ini aku ada di ruangannya si Burgess. Kenapa kok tiba-tiba aku ada di ruangan Burgess? Karena kita bakal kasih si Burgess ini dengan Channa limbata guys. Nggak munafik ya, kalau misalkan ada ikan yang mati dan ikan yang mati itu masih fresh, masih kayak dagingnya kuat gitu ya, empuk gitu. Nah itu ya kenapa nggak dikasihkan ke predator guys. Baik itu predator ikan atau kura-kura ya. Jadi karena si daging Channa limbatanya ini masih fresh ya, kita kasihkan ke Burgess guys. Kalau aku lihat guys, jadi ini si Burgess masih menahan ya di mulutnya dia. Channa limbatanya ini kelihatannya membutuhkan ekstra ya atau effort supaya Burgess ini bisa nelen Channa limbatanya gitu. Karena ya ukuran dari Channa limbata ini nggak kecil gitu, dia cukup gede bagi mulut Burgess. Makanya itu mungkin ini kita tinggal, setelah itu kita tengok lagi guys keadaannya seperti apa. 15 minutes later. Ya dia mulai menggeser-geser ya, tuh dia mulai nyakar-nyakarin badannya si Channa limbata guys.
Nah, ini Burgess mulai berusaha ya. Dan kelihatannya ini udah mulai bisa nelen nih. Karena biasa kalau ada tanda-tanda tuh kan. Kalau ada tanda-tanda dia mau nelen itu kayak digeser-geser gitu loh guys. Pakai cakarnya gitu. Nah, itu kan. Dia udah masuk ya ke tuh. Dicakarin lagi guys. Ini dia tanda-tanda cana limbatannya udah mulai berhasil ditelan. Meskipun aku nggak bisa bayangin ya, cana segede itu langsung ditelan loh guys. Maksudnya nggak pakai ngunyah dulu gitu loh. Bener-bener langsung ditelan ya. Langsung glek. Aku aja bayanginnya kayak selek-selek gitu loh guys. Ya tapi ya namanya kura-kura ya guys. Jangan disamain sama manusia kayak kita gitu. Kalau kita mungkin harus ngunyah dulu gitu. Kalau kura-kura gini ya langsung ditelan guys. Karena ya memang seperti itulah cara kerjanya guys. Tuh ya kan. Langsung habis guys. Jadi seperti inilah guys kondisi si Burgess setelah nelen cana limbatannya. Ya memang aku sendiri nggak bisa bayangin ya gimana cara kerjanya kok bisa langsung nelen gitu loh. Nggak kayak kita manusia. Ya tapi itulah monster kita guys si Burgess yang merupakan kura-kura AST. Jadi guys di dekat kita itu ada kura-kura juga guys nih. Ini dikasih lampu ungu gitu ya. Jadi kita coba ambil satu. Nah ini mungkin buat kamu yang belum tahu ya. Ini adalah kura-kura dada merah. Nah ini guys, bisa kamu lihat ya. Fisiknya kayak gini ya, cangkangnya, kepalanya nih. Kita ambil lagi. Nah ini. Jadi kepalanya itu kayak miring ke kanan gitu loh guys. Atau mungkin ada yang miring ke kiri juga ya. Dan memang tipenya itu pemalu guys. Kalau kura-kura dada merah. Ya ada sih mungkin yang agak galak. Tapi secara umum itu biasanya pemalu guys. Tuh, dari cangkangnya menurut aku juga keren gitu ya. Nah, kalau menurut kamu gimana guys? Kamu suka juga nggak sama kura-kura dada merah ini? Mumpung aku lagi di sini ya, jadi kita bakal kuras tank dari kura-kura dada merah ini guys ya. Jadi supaya nggak terlalu nunda-nunda lagi, nah ini kita semprot. Nah, setelah kita buang airnya kayak gini, nah kita isi lagi guys dengan air yang baru. Dan tentunya air baru ini lebih bersih ya dan lebih fresh buat kura-kura. Karena apa? Kalau kita rutin untuk ganti air, ya tubuh kura-kura pun jadi lebih sehat gitu ya. Dia nggak gampang kena penyakit, nggak terlalu kotor, dan kita pun kalau mau megang juga nggak terlalu jijik gitu. Meskipun ya tetap harus hati-hati guys, karena kura-kura itu kalau nggak salah ada kayak kandungan salmonellanya gitu loh guys, yang membuat kita itu perlu waspada ya kalau mau pegang-pegang si kura-kura ini. Kita pindah ke dalam ya guys. Jadi di sini ada Cana Limbata yang waktu itu sendirian juga guys, karena pasangannya itu wafat ya. Aduh aku bener-bener sedih banget. Dan ini kalau kita lihat masih ada sih, tuh ikannya ada di dalam situ. Nah cuman ya pertanyaannya, biasanya kalau aku kasih makan dia pun juga tetap diam gitu loh. Jadi aku bener-bener bingung. Ini Cana Limbatanya mau diapain ya? Kalau mau diotak-atik dia juga kayak nggak merespon gitu. Dikasih makan mungkin dia makan tapi nggak langsung gitu loh guys. Dia kayak agak malu-malu gitu. Jadi harus terus dipantau gitu ya, takutnya dia kenapa-napa. Nah itulah menurut aku minusnya ya kalau kita pelihara atau breeding Cana Limbata. Dia tuh ikan yang kalem banget. Nah, jadi itu dia guys ya. Tadi aku udah ngabarin kegagalan aku dalam breeding ikan Cana Limbata. Dan di sini kan ada satu di indoor dan yang satu lagi di outdoor. Nah, apakah mereka ini jenis kelaminnya beda dan bisa digabung? Aku nggak tahu. Kalau bisa digabung kan bakal lebih enak guys ya. Dan kalau menurut kamu gimana? Ini enaknya dipindahkan ke outdoor? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.